mencari pengakuan dari manusia. Sampai-sampai kita mendorong Yesus keluar dari tujuan hidup utama kita. Seakan apa yang kita kejar sudah berubah. Bukan lagi Yesus, melainkan dunia. Aku mau ajak kita untuk merenungkan kesalahan kita yang tak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menarik diri kita. Renungkan bagaimana selama ini, sadar tidak sadar, kita hanya mengejar hal duniawi dan melupakan Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa dan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan sambil singer menyanyikan Bila Ku Rendung Dosaku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa kami. Bapa, maafkan kami apabila kami kerap kali menuruti ego kami dan mengesampingkan Engkau dari tujuan hidup utama kami. Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu besar, kasih-Mu diam di dalam kami. Kiranya Engkau membimbing kami untuk terus mengutamakan-Mu dan hidup hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu.
Tuhan kami yang Maha Pengampun. Haleluya. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Efesus 2 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga sekarang kita sudah hidup di dalamnya, marilah kita menyebarkan kabar gembira ini dengan memberikan tos ke kanan dan kiri kita. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom. Dipersilakan kembali untuk duduk. Kita semua yang ada di sini, siapa sih yang gak pernah nyari pengakuan dari manusia? Tanpa sadar, demi dapat validasi itu, kita melakukan segala hal yang bertujuan agar dilihat oleh manusia, bukan agar berkenan bagi Tuhan. Lantas, bagaimana caranya supaya kita bisa bertindak dan berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Agar apa yang kita lakukan tujuannya hanya untuk Tuhan. Nah, jawabannya akan dibahas di dalam firman hari ini. Maka dari itu teman-teman, mari kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita agar kita semakin terhubung dengan Tuhan.
Mari teman-teman kita mulai dengan berdoa. Tuhan, seperti apa yang dari rekan kami Ilona katakan, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai remaja Tuhan, kami lebih senang mencari validasi penerimaan dari orang-orang di sekitar kami, dari media sosial yang kami lihat, dari komentar-komentar yang kami dapatkan Tuhan. Meskipun itu sesuatu yang normal bahwa kami sebagai remaja menginginkan hal tersebut, tapi juga Tuhan itu seringkali juga membuat kami justru semakin jauh dari Engkau Tuhan. Kami hanya mengikuti apa yang kami inginkan, kami hanya mengejar apa yang kami ingin dapatkan Tuhan. Itu mungkin tergambar di dalam pertemanan kami, itu mungkin tergambar Tuhan di dalam cara kami berbicara, itu mungkin tergambar Tuhan dari cara kami bersikap dan melihat sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, supaya kami bisa diingatkan, ditegur Tuhan, sehingga kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang masih muda. Tuhan, kiranya Engkau juga menggunakan mulut hamba-Mu ini, Engkau yang melayakan Tuhan, sehingga segala perkataan yang keluar tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus-Mu sajalah Tuhan yang bekerja di setiap hati kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan dari setiap akan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh pendengar akan firman-Mu pada hari ini, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Pagi semua? Oke, jadi teman-teman ya, hari ini temanya tentang His Love Stays gitu ya. Nah, karena saya rasa kita semua, khususnya teman-teman yang masih remaja gitu, pasti akan punya hal-hal ini nih ya. Nah, saya pengen tanya ini dulu nih sebelum saya tanya hal-hal ini apa aja ya. Kalau besok pagi gitu ya, kalau besok pagi hal-hal ini hilang dari hidup kalian, akun Instagram, sahabat terdekat misalnya, kalau yang berpacaran, wah ini ya, ngaku ayo, pacaran gitu ya, atau nilai sekolah misalnya ya, atau kuliah misalnya, nilai-nilai yang bagus kalian hilang semua begitu. Atau komunitas pertemanan, teman-teman yang circle kalian yang dekat juga hilang misalnya besok pagi. Atau handphone kalian yang hilang misalnya. Mana yang bikin kalian panik? Ayo, mana yang bisa bikin kalian panik atau bikin dunia kalian runtuh? Kalau saya tanya gitu ya, apa yang paling menentukan nilai diri kalian berdasarkan hal-hal ini, mana yang bisa bikin kalian panik kalau besok pagi hal tersebut hilang, teman-teman. Nah, saya kasih teman-teman mikirin, saya pengen nanti tembak aja, siapa yang saya tembak ya bisa jawab gitu ya. Yang mana sih yang bakal bikin dunia kalian runtuh kalau besok pagi hal tersebut hilang ya. Udah kepikir? Saya mau boleh pinjem mic-nya? Cik. Oke, saya pengen tahu nih, yang ulang tahunnya bulan Juni boleh angkat tangan nggak? Ayo, nggak ada yang ngaku nih kalau gini. Temennya tunjukin, yang temennya bulan Juni siapa? Ayo tunjukin. Oke, nah, Fed sama Hop kan sama kan? Kalian boleh tunjuk teman kalian yang pengen kalian dengar jawabannya siapa? Ayo, siapa sebutin namanya? Oh, teman sebelahnya. Ayo udah, oke. Siapa namanya? Iya. Tes pertemanan. Tiba-tiba hilang. Terus kemudian saya pengen tanya yang ulang tahunnya, coba ya tunjuk temennya ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20 ya? Nah, yang tanggal 20 ke atas, 20 sampai 31, siapa yang temennya tahu? Oh ini kok teman saya ulang tahunnya tanggal 25 misalnya, ada nggak? Ayo. Oh kamu udah tunjuk tuh. Teman sebelah kamu ulang tahun tanggal berapa?
Ngasal aja ya udah. Karena kamu udah nunjuk, thank you ya. Jadi coba. Vino. Kalau nggak HP paling komunitas pertemanan sih. Karena eh, kan manusia makhluk sosial nggak bisa hidup tanpa teman. Iya, sosial. Oke, kata Vino pertemanan atau handphone. Kalau handphone nggak apa kalau hilang kalau panik? Sama aja sih nggak bisa berkomunikasi. Karena kan sekarang HP diperlukan buat semuanya. Langsung bisa panik gitu ya kalau itu hilang. Oke. Saya pengen dengar satu lagi ya, siapa ya? Kalau yang tadi udah ulang tahun, terus yang bulan. Nah, coba sekarang tunjuk temennya yang abjad depannya hurufnya apa ya, yang unik ya? B. Ayo, ada nggak yang nama huruf B? Bella, wah ya udah Bella dah. Saya asal lo, random lo, saya nggak tahu lo. Ya aku sih paling komunitas pertemanan ya. Mirip-mirip sih. Enggak. Mirip-mirip sih karena kan manusia tuh makhluk sosial. Jadi kadang tuh kalau kehilangan temen tuh kerasa banget gitu loh pengaruh di hidupnya. Bella beruntung nih, karena buat kalau Bella kehilangan temennya langsung dia merasa kehilangan besar. Betul ya Bella ya? Berarti buat Bella teman-teman itu juga satu hal yang penting. Nah teman-teman ya, ada satu hal yang menarik ketika beberapa tahun ini ya, peneliti-meneliti tentang orang anak-anak remaja. Nah, ternyata saya awalnya kirain itu tuh yang bikin dunia kalian runtuh, tapi para peneliti-meneliti tentang remaja itu mengatakan bahwa bukan hal itu yang sekarang buat remaja itu merasa dunia dia bisa runtuh kalau hilang gitu. Pertanyaan tentang hidup remaja di zaman sekarang itu kata peneliti-meneliti ini bukan hal tersebut teman-teman. Maka kalau tadi ditanya gitu ya, mungkin teman-teman sekarang bilang, ah kok kalau barang-barang tadi hilang, teman saya hilang mungkin saya nggak runtuh-runtuh banget, betul nggak? Ya teman-teman ya, jadi kalau tadi saya pengen tanya satu-satu, mungkin kalian juga bilang, ya panik sih kok, tapi nggak bakal sampai runtuh-runtuh banget sih. Karena ternyata menurut orang-orang yang survei gitu ya, anak-anak remaja sekarang, mereka mengatakan yang seringkali bikin mereka banyak bertanya adalah misalnya, saya ini sebenarnya bisa jadi apa sih gitu ya. Sekarang banyak banget gitu, bisa banyak profesi, mungkin zaman yang 20 tahun lalu profesinya masih sedikit gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya misalnya jualan atau buka toko, mungkin anaknya akan oh ya udah, nanti kalau saya setelah lulus sekolah saya akan lanjutin toko. Tapi teman-teman sekarang dengan banyak sekali pilihan gitu ya, bekerja, studi, dan banyak remaja jadi bertanya, saya ini siapa sih sebenarnya begitu. Atau di mana nih saya bisa diterima gitu ya, media sosial banyak komunitas. Jadi kalau sekarang bukannya sedikit komunitasnya, kita banyak banget komunitasnya, tapi kita bingung di mana ya saya bisa diterima. Jadi bukan susah cari teman sekarang teman-teman, tapi bingung saya mau pilih teman yang kayak apa jadinya. Terus kemudian juga remaja-remaja ini ditanya mengatakan, saya hidupnya bisa jadi berarti nggak sih begitu ya. Jadi ternyata bukan ngomongin lagi, mungkin kalau remaja zaman saya atau Kodeni masih ngomonginnya gini ya, nggak boleh pacaran gitu ya, yang harus pikirinnya yang sekolah dulu. Nah teman-teman mungkin sekarang, oh iya saya udah tahu sekolah itu penting, gak usah diomongin begitu. Tapi sekarang mungkin udah mikirnya, saya masih bisa punya manfaat nggak sih buat hidup saya nanti ke depannya. Dan juga bertanya, saya punya masa depan nggak sih ke depannya begitu ya? Saya punya masa depan yang bakal seperti apa? Nah teman-teman hal-hal tadi ya seringkali itu dikejar dan akhirnya menentukan nilai diri kita teman-teman. Sehingga ini akhirnya jadi berhala-berhala yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Sampai akhirnya mungkin kita juga mulai ngerasa capek gitu ya. Kalau mungkin setiap minggu dengar khotbah diingetin terus tentang dosa. Dan akhirnya kita merasa
ya udahlah saya udah tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dosa, itu dosa begitu ya. Dan membuat kita merasa capek teman-teman. Nah maka teman-teman hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali gitu ya kisah cinta Tuhan dari seorang nabi namanya Nabi Hosea untuk memahami keadaan hal ini teman-teman. Kenapa ya? Terus setiap minggunya kita selalu diingatkan apa yang Tuhan inginkan. Kenapa terus setiap minggunya kita diingatkan tentang masalah dosa teman-teman. Nah kita bisa baca bersama-sama teman-teman dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Nah ini satu perenungan dari bagian kitab yang menarik gitu ya. Jadi waktu saya persiapan ini tadi saya share ke Konikolas, wah ini menantang sekali untuk sharing ke remaja khususnya dari Hosea 3 ya, atau cerita dari kisah Nabi Hosea. Nah teman-teman bisa baca sama-sama dari Hosea 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga, kemudian nanti saya akan lanjutkan dari ayat keempat sampai yang kelima teman-teman. Sudah dapat? Sudah? Oke, kalau udah baca bareng-bareng lebih kompak ya. Ayat pertama sampai ketiga, 1, 2, 3. Oke, ayat keempat ya. Sebab orang Israel akan lama hidup tanpa raja, tanpa pemimpin, tanpa kurban, tanpa tugu berhala, tanpa efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka, serta Daud, raja mereka, dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Demikian teman-teman kita akan bersama-sama renungkan dari kisah ini. Nah, bayangkan teman-teman ada seorang pria begitu ya, yang diminta Tuhan, dan pria ini adalah seorang hamba Tuhan yang orang-orang kenal dia sudah ditunjuk sebagai seorang nabi. Nabi itu adalah orang yang secara khusus dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan kepada nabi ini, namanya Nabi Hosea, bahwa dia cari seorang perempuan, dia harus menikahi seorang perempuan, dan dia dapat namanya Gomer yang latar belakangnya ini adalah bukan perempuan baik-baik teman-teman. Nah dia atau si Gomer ini ternyata seorang wanita yang memang bukan latar belakang baik-baik. Itu apa? Dia melacur gitu ya, menjual dirinya, menjual tubuhnya ke pria-pria. Artinya teman-teman, ketika Hosea diminta Tuhan, ini adalah satu permintaan yang sangat ganjil teman-teman. Bayangin ya, seorang nabi yang mestinya dia bisa menjaga nama baiknya begitu ya, kemudian dapat pesan oleh Tuhan, kamu pergi cari seorang perempuan yang latar belakang tidak baik-baik, nikahi dia gitu. Dan Hosea diminta seperti itu teman-teman. Jangankan nabi gitu ya teman-teman ya, kalau mungkin teman-teman yang cowok-cowok gitu ya, ketika nanti pacarin gitu ya, tapi pacarnya hidupnya nggak benar, kalian yang cowok-cowok akan milih pacar yang kayak gitu nggak? Enggak ya, geleng-geleng kan? Ada nggak yang, enggak kok saya kalau nanti cari pacar, saya pengen cari pacar yang hidupnya nggak benar gitu ya, yang pokoknya kerjaannya setiap hari sukanya mungkin ke diskotik gitu ya, yang pokoknya kerjaannya suka pakai narkoba. Ada nggak di sini teman-teman cowok yang mau cari pacarnya kayak gitu? Angkat tangan dong. Kalau ada, wah kita boleh ngobrol gimana caranya gitu ya, kok bisa? Ternyata nggak ada ya. Tapi bayangin teman-teman, ini seorang nabi Hosea gitu ya. Dia seorang nabi diminta oleh Tuhan seperti itu. Tetapi menariknya teman-teman, Tuhan memang sering menggunakan cara-cara seperti ini pada zaman nabi-nabi tentunya ya, untuk menunjukkan ke orang Israel apa yang lagi terjadi sama mereka. Misalnya Tuhan itu meminta Nabi Yesaya, kita tahu seorang nabi namanya Nabi Yesaya di Perjanjian Lama, itu diminta untuk berjalan bertelanjang dada dan nggak pakai alas kaki, jadi nggak pakai baju selama 3 tahun. Tuhan minta itu satu tindakan karena sebagai tanda visual untuk menunjukin ini loh, orang-orang Israel akan dapat penghinaan oleh bangsa Mesir dan bangsa Kus karena mereka itu sudah jatuh dalam dosanya terus-menerus. Mereka akan dikalahkan dan nanti akan dibawa sebagai tahanan oleh bangsa Asyur. Jadi Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan seperti itu, sesuatu yang aneh, tetapi untuk memberitahu ke bangsa Israel, ini loh pesan firman Tuhan ke mereka.
Atau misalnya contoh lainnya ada satu nabi namanya Nabi Yeremia, diminta pakai ikat pinggang linen gitu ya. Pakai lalu menguburnya di bebatuan dekat sungai Efrat. Kemudian diminta untuk ambil kembali, tapi ikat pinggang itu nggak rusak. Linen itu kan satu kain gitu ya, yang kalau kita simpan kainnya itu bisa rusak, apalagi kalau dikubur dalam tanah. Dan ambil kembali. Nah, Tuhan pakai lambang itu, pakai apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia untuk melambangkan bagaimana Yehuda, bangsa Yehuda sebagai kebanggaannya Tuhan, yang dulunya tuh terikat erat dengan Tuhan, tapi sekarang mereka punya relasi sudah membusuk dan bahkan tidak berguna karena jatuh dalam penyembahan berhala, teman-teman. Jadi Tuhan tuh dulu gitu ya, menggunakan para nabi itu menyampaikan pesannya menggunakan cara-cara visual seperti itu, supaya orang Israel bisa memahami, oh kami sudah jatuh sedemikian jauhnya dalam dosa kami. Nah teman-teman, kalau kita kembali pada kisah Hosea gitu ya, yang meskipun akhirnya Hosea waktu nikahi perempuan ini dia bukan jadi sebel atau benci, enggak loh teman-teman ya. Nabi Hosea sangat menyayangi istrinya, tapi yang terjadi apa? Kalau kita baca di pasal sebelumnya, istrinya itu meninggalkan dia, bahkan berselingkuh, bukan cuma dengan satu pria tapi dengan banyak pria, teman-teman. Bayangin ya, perempuannya udah hidupnya nggak baik-baik, kemudian ada seorang nabi Hosea mengambil dia sebagai istri, sayang dia gitu ya, merawatnya baik-baik, mengasihi dia. Tetapi kemudian si Gomer ini dia pergi berselingkuh bukan cuma dengan satu pria, bahkan dengan banyak pria. Tetapi yang menarik di bagian pasal ketiga yang kita tadi baca teman-teman, apa di ayat pertama yang Tuhan minta? Teman-teman, kalau kita lihat tadi, pergilah lagi, cintailah perempuan. Yang diminta perempuan yang sama. Yang diminta carinya perempuan yang sama, teman-teman. Jadi kalau kita melihat kembali gitu ya, kisah ini teman-teman, Gomer yang sudah tinggalkan Hosea yang sayang sama dia, yang mengasihi dia. Hosea sebagai seorang manusia terluka nggak kalau digituin teman-teman? Terluka ya, jadi kita jangan salah loh, bukan berarti Nabi Hosea nggak terluka gitu ya. Tapi walaupun secara manusiawi mungkin bahkan si Nabi Hosea sendiri akan bilang ini udahlah, udah cukup begitu ya. Ngapain gitu ya, saya mencari lagi perempuan ini. Tetapi teman-teman, Tuhan pakai cara itu gitu ya sebagai pesan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu tetap pergi mencari mereka gitu ya. Tuhan itu tetap mengasihi mereka meskipun mereka terus jatuh dalam dosa berhala mereka, tapi Tuhan itu tetap mengasihi mereka. Dan teman-teman, inilah satu pesan yang sama yang sedang diberikan kepada kita, bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita meskipun kita berulang kali jatuh dalam dosa kita, meskipun kita berulang kali sudah diingatkan tapi masih jatuh dengan dosa yang sama, teman-teman. Maka bagian pertama sebagai perenungan kita teman-teman ya, kita perlu hati-hati, kita semua ini di tempat ini, teman-teman termasuk saya, sedang mencari pemenuhan kebutuhan hati kita di tempat yang salah. Tadi kalau kita baca dan tahu kisahnya Hosea, kira-kira setelah tahu ceritanya Gomer itu termasuk perempuan yang jahat gak jadi teman-teman? Setuju apa enggak? Gak ada jawaban gitu ya. Ya, kita kalian bilang iya Gomer jahat teman-teman ya, itu nggak ada hal yang bisa membenarkan gitu ya bahwa wah sudah dikasihi gitu ya, disayang, kemudian kok dia tinggalin Hosea sebagai suaminya bahkan dengan pria-pria lain, itu sesuatu yang jahat teman-teman. Dia melakukan sesuatu yang sangat buruk dan ini mewakili apa yang dilakukan oleh orang Israel saat itu, yang juga melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi teman-teman ya, kenapa seorang Gomer bisa meninggalkan cintanya yang sejati gitu ya? Bayangin dia dulu seorang pelacur tadi ya, kemudian Nabi Hosea menerimanya sebagai istri, mengasihinya bahkan sampai mereka punya 3 anak teman-teman. Nah Hosea sedang menggambarkan hati Tuhan gitu ya, yang sudah mengalami penghinaan, pengkhianatan, bahkan rasa malu. Bayangin ya, mengklaim sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi mereka justru jatuh menyembah ilah-ilah lain teman-teman. Itu sangat memalukan sekali gitu. Ini mewakili satu sikap dari bangsa Israel yang sudah ninggalin Tuhan, bahkan mereka menyembah Baal.
Kalau tadi kita lihat ada tulisan mereka makan kue kismis gitu ya, bukan berarti teman-teman kita nggak boleh makan kue kismis gitu ya. Sekarang boleh kue kismis, ada yang suka nggak makan kue kismis? Mama saya suka sekali tuh makan kue kismis. Tapi berbeda dalam konteks pada saat itu teman-teman. Kue kismis itu dipakai untuk persembahan berhala. Dan bangsa-bangsa Israel itu memakan kue kismis itu sebagai satu bentuk penyembahan berhala. Dan itu juga kalau mereka makan dalam budaya saat itu, budaya Kanaan, orang-orang Israel makan kue kismis itu bukan cuma sekedar, oh ini makan kue enak buat kita gitu ya. Enggak, mereka kalau makan itu terkait tentang ritual gitu ya, soal kesuburan begitu. Jadi kenapa Tuhan sampai mengatakan ada kue kismis? Karena saat itu bangsa Israel sudah sedemikian jatuhnya, sampai mereka juga sudah tidak bisa bedakan lagi gitu ya, mana budaya yang baik, mana budaya yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel jadi semakin tertarik pada kenikmatan, sensualitas, pengalaman religius yang memuaskan hawa nafsu mereka, teman-teman. Itu yang terjadi sama orang-orang Israel. Maka teman-teman ya, dari kisah ini menunjukkan ke kita satu hal bahwa dosa itu adalah ketika kita mencari kebutuhan dan keinginan kita sendiri yang meleset dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita selalu bersandar pada keinginan diri saya saja itu apa. Nah, kembali ke teman-teman ya, kalau kita nggak hati-hati, kita akan selalu cari jawaban tentang tadi ya, diri saya siapa sebenarnya, di mana saya bisa diterima gitu ya. Apakah saya itu hidupnya berarti, apakah saya punya masa depan? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin membuat kita bisa mencari itu di tempat yang salah, teman-teman, di tempat yang bukan lagi Tuhan mau. Jadi banyak hal-hal yang kita bisa mencari itu di tempat yang salah, dan akhirnya kita mencari pemenuhan perasaan berharga kita sendiri, bukan lagi ke Tuhan, tapi dari apa yang kita inginkan, teman-teman. Nah, satu bagian yang saya ingin kita refleksikan, teman-teman ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, mana yang sering menjadi tempat salah kita untuk merasa berharga nih, teman-teman. Ya, jadi apakah kita sering merasa aku berharga kalau banyak orang suka sama aku? Atau yang kedua gitu ya, aku berharga kalau aku berprestasi. Kalau aku nggak berprestasi, nilai aku di bawah 90, udah aku gagal, aku nggak berharga. Aku berharga kalau ada orang yang mencintai atau sayang sama aku. Mungkin kita merasa, wah kayaknya kalau dari remaja gitu ya, mulai suka, mulai jatuh cinta gitu. Maka kita mulai pelan-pelan ngelihat, wah pacar saya nih, yang membuat saya berharga karena dia yang paling sayang gitu ya. Nggak sesayang papa dan mama saya. Banyak teman-teman ya. Aku berharga kalau aku diakui kelompokku. Wah kalau teman-temanku gitu ya, puji aku, teman-teman aku bilang, wah lu tuh keren banget tuh bisa lakukan ini. Nah aku baru berharga. Aku berharga kalau penampilanku menarik gitu ya. Wah kalau aku posting gitu ya di Instagram, banyak yang nge-like, banyak yang komen. Wah aku merasa lebih berharga. Atau aku berharga kalau masa depanku aman. Kalau aku nggak bisa pastiin dapat tempat mungkin sekolah yang aku rasa paling bagus gitu ya, yang paling ngetop, maka aku ngerasa masa depanku belum aman. Nah teman-teman, mana tuh yang kita sering jadiin itu tempat berharga yang salah, teman-teman? Di antara keenam hal ini. Nah, ini menjadi satu refleksi teman-teman ya, di mana kita seringkali menaruh tempat rasa berharga kita justru di tempat yang salah. Nah teman-teman, setiap orang gitu ya, setiap manusia itu punya kerinduan untuk bisa diterima, dikasihi, dan merasa berharga. Sekali lagi teman-teman, itu bukan satu hal yang salah, itu naluri kita. Tetapi kalau kita tadi ya nggak hati-hati, maka keinginan, kerinduan ini kita bukan cari di dalam Tuhan, kita carinya di tempat lain. Maka dari kisah Hosea yang kita baca sama-sama tadi teman-teman, menunjukkan bahwa tentang identitas, penerimaan, makna hidup, dan masa depan yang kita cari hanya ditemukan harusnya di dalam kasih Tuhan yang tetap setia mengejar dan memanggil kita untuk kembali pulang, teman-teman. Dan inilah yang terjadi pada Gomer. Ini yang saya ingin kita masuk ke poin berikutnya. Nah ini adalah teman-teman ya, kita bersama-sama bisa mengingat kembali bahwa Tuhan yang tetap mencari kita. Meskipun sekali lagi teman-teman, kita tuh nggak mencari dia. Jadi siapa bilang kalau kita cari Tuhan, sebenarnya nggak ada teman-teman keinginan itu dalam hati kita. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan. Bahkan sebenarnya kita juga bukan orang yang layak dicari Tuhan.
Jadi kalau kita baca kisah tadi teman-teman, kita inilah Gomernya Tuhan. Ya, kita inilah Gomer di mata Tuhan. Kita satu, gak pernah benar-benar mencari Tuhan teman-teman. Yang kedua, kita sebenarnya gak layak untuk dicari Tuhan. Tetapi inilah teman-teman satu kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, jadi bertepuk sebelah tangan, siapa yang lari dari cintanya Tuhan? Kita teman-teman. Dan kita bisa lihat itu dari kisahnya Gomer dan Hosea. Nah, makanya menarik adalah ketika kita tadi baca di ayat kedua, Hosea dikatakan aku membeli gitu ya, Gomer. Ini satu kisah yang menyentuh dalam kisah ini teman-teman, dalam ayat ini. Kenapa Nabi Hosea harus sampai dia beli istrinya sendiri teman-teman? Karena waktu itu mungkin Gomer itu sudah banyak itu ya, ke pria-pria lain akhirnya jadi budak. Karena perempuan pada saat zamannya Nabi Hosea itu sangat lemah kedudukannya, dia bisa dimanfaatkan. Kemudian dia sudah menjadi banyak pria lain, bahkan ada kemungkinan dia udah dijual gitu ya, sebagai pelacur yang orang-orang tuh bisa beli begitu. Jadi dia udah nggak punya harganya sama sekali. Nah kalau tadi kita baca Hosea itu tebusnya berapa sikal perak? 15 sikal perak, dan kemudian ada 1,5 homer jelai. Nah ini teman-teman, ini ada satu fakta menarik. Harga budak saat itu adalah 30 sikal perak. Artinya harga Gomer lebih murah apa lebih mahal atau sama? Lebih murah teman-teman. Jadi bayangin ya, Gomer itu ditebus oleh Hosea dengan harga yang bahkan lebih murah dari harga budak saat itu. Dan kemudian ditebus dengan 1,5 homer jelai, artinya gini, homer jelai itu adalah makanan untuk orang-orang miskin saat itu. Jadi Gomer itu sampai dianggap tidak ada harganya, sampai kayak mungkin yang menjual itu sampai bilang, ya udahlah saya diskon ya orang ini. Harganya jadinya cuma 15 sikal perak. Kalau ada makanan yang buat ternak juga nggak apa-apa lah, buat orang-orang miskin dah kasih saya aja deh, biar kamu bisa ambil ya si Gomer ini. Jadi teman-teman bisa ngelihat gitu ya, sampai sebegitunya harga seorang Gomer, sampai kemudian tetap gitu ya Hosea membelinya. Dan yang menarik lagi adalah ada kemungkinan juga Nabi Hosea membeli Gomer dengan harga yang lebih murah, dengan juga jelai yang dengan makanan yang untuk orang-orang miskin, karena dia sendiri dalam kondisi juga bukan orang yang punya uang gitu ya, orang yang punya kekayaan untuk membeli Gomer. Jadi waktu Hosea menebus Gomer itu dengan kekurangannya Hosea teman-teman. Inilah gambaran teman-teman ya, Tuhan Yesus lakukan ke kita. Yang luar biasa bukan karena Gomer cari Hosea, yang luar biasa adalah ketika Hosea tetap mencari Gomer. Yang luar biasa adalah bukan karena kita mencari Tuhan, yang luar biasa adalah karena Tuhan yang mencari kita teman-teman. Nah maka teman-teman sama seperti Hosea yang tetap pergi menebus Gomer, Tuhan pun tetap pergi mencari kita teman-teman, satu persatu dan menebus kita. Kita ditebus oleh Tuhan Yesus dari perasaan berharga kita yang sebelumnya kita cari tadi di tempat yang salah, sehingga sekarang kita mencarinya itu di dalam Tuhan. Maka teman-teman gitu ya, kita menjadi tahu bahwa kita itu berharga bukan karena disukai orang, tetapi kita berharga karena kita itu sudah diterima oleh Tuhan. Kita tuh berharga bukan karena prestasi kita, tetapi kita tuh berharga karena meskipun kita lagi gagal dan tidak sempurna teman-teman. Kita tuh berharga bukan karena ada yang sayang sama saya doang gitu ya, tapi karena ada Tuhan yang sudah mengasihi aku lebih dulu. Dan kita berharga bukan karena kita diterima kelompok, tapi berharga karena kita itu sudah jadi bagian dari keluarganya Tuhan, teman-teman. Kita berharga bukan karena penampilan kita, tetapi kita berharga karena Tuhan yang ciptain dari tangan Dia sendiri menenun kita, teman-teman. Kita itu berharga bukan karena masa depan kita aman atau pasti, teman-teman. Ya, menjadi orang percaya belum menjamin hidup kita aman. Sekolah saya pasti gampang gitu ya. Nanti saya dapat pasangan pas juga mudah. Enggak teman-teman ya. Tetapi karena apa? Kita merasa aman karena kita tahu masa depan kita di tangan Tuhan teman-teman. Dan kita bisa percayakan itu di tangan Tuhan. Maka teman-teman sekali lagi kita perlu ingat gitu ya. Ini berbicara tentang anugerah Tuhan ke kita. Bukan karena kita layak teman-teman. Tetapi karena anugerah Tuhan yang selalu diberikan kepada umatnya, meskipun gitu ya kita berulang kali jatuh, meskipun kita sudah dikasih konsekuensi dan hukuman tapi masih jatuh dengan dosa kita. Jadi sekali lagi teman-teman, waktu kita baca kisah Nabi Hosea, kita diingatkan bahwa sebenarnya bukan kewajiban Tuhan cari kita, tapi karena anugerah Tuhanlah Dia mau mencari kita teman-teman.
Maka sekarang kita masuk ke poin terakhir teman-teman, gitu ya. Bahwa Tuhan yang akan memanggil kita untuk kembali hidup setia. Maka teman-teman ya, setelah Gomer itu ditebus, kalau kita tadi baca di ayat selanjutnya, Hosea kan nggak langsung ngomong kan, ya sudah aku sudah tebus kamu, nggak apa-apa lakukanlah sesukamu. Tetapi ada masa-masa diberikan kepada Gomer itu untuk memulihkan hidupnya, merubah hidupnya, melakukan komitmen yang baru. Nah ini teman-teman satu pelajaran penting buat kita, meskipun ya kita tadi udah dikasih tahu, anugerah Tuhanlah yang mencari kita meskipun kita nggak layak, ya meskipun Tuhan bilang aku mengampunimu gitu ya, tapi juga Tuhan mengingatkan kita, Tuhan pengen kita berbalik gitu dan mencari Dia. Tuhan gak hanya menyelamatkan kita dari dosa, Tuhan juga pengen mulihin hidup kita teman-teman. Maka sesudah itu dikatakan kan di ayat 5, orang Israel akan kembali teman-teman. Artinya apa? Ini ada satu kata penting, kembali. Ya, ini satu inti penting dari kisah Hosea yang kita baca. Tuhan itu selalu membuka jalan pulang bagi kita. Meskipun teman-teman kita mungkin dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh kembali gitu ya. Tapi Tuhan itu selalu membuka jalan pulang. Maka teman-teman ya, kita mungkin ada momen-momen sebagai remaja memiliki masa-masa kita juga itu ya, malas ke gereja, kita mungkin ikut pertemanan kita yang buruk begitu ya, punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saya ingat sekali kalau ada satu waktu gitu ya, satu remaja datang gitu ya, cerita ke saya, kok kayaknya saya udah hancur sekali deh. Kenapa? Karena saya udah jatuh dengan kecanduan film porno saya kok. Tiap hari saya nonton, tiap hari saya melakukan masturbasi kok. Dan dia merasa, buat apa lagi saya ke gereja? Saya tahu itu salah. Saya tahu itu harusnya gak benar. Dan dia selalu bertanya gitu ya, sebenarnya Tuhan benar-benar mengasihi saya gak sih? Sebenarnya Tuhan itu nyata atau enggak? Kalau iya, kenapa saya masih jatuh di dosa yang sama? Hidup saya masih punya tujuan gak sih kok ketika saya terus-terusan jatuh di dosa yang sama? Teman-teman, saya nggak tahu dosa secara pribadi yang teman-teman lakukan gitu ya. Tetapi kalau kita masih punya suara itu di dalam hati kita, teman-teman, itu anugerah Tuhan. Ya, artinya kita punya jalan untuk pulang, punya jalan untuk kembali, teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, Tuhan nggak pernah tutup pintu itu. Tuhan masih berbicara, aku tetap akan mencari engkau. Dan ini yang dikatakan ke kita, aku tetap akan mencari engkau karena aku mengasihimu, aku tetap mencari engkau karena aku nyata, aku tetap akan mencari engkau karena aku punya tujuan untuk hidupmu. Itu teman-teman yang Tuhan katakan kepada kita semua di tempat ini. Maka teman-teman, apakah kita tadi setelah dengar kisah itu ya, tersentuh oleh kasih Tuhan yang selalu mencari kita, atau hari ini memang belum momennya gitu kita tersentuh teman-teman. Maka tentu saya berharap teman-teman setiap dari kita di tempat ini semakin tersentuh oleh kasih-Nya Tuhan ketika kita dengar kisah tadi. Sama seperti Hosea mencari Gomer, ini adalah kisah Tuhan mencari kita. Maka teman-teman mulai kita merefleksikan sejenak gitu ya. Saat ini teman-teman mencari identitas itu di mana gitu ya. Di mana kalian mencari identitas kalian? Kalian mencari rasa penerimaan itu di mana teman-teman? Kalian mencari rasa berharga itu di mana? Apakah itu membawa kalian lebih dekat dengan Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan, teman-teman? Nah, ini adalah hal yang kita renungkan bersama-sama. Maka teman-teman, saya ingin menantang kita secara praktis gitu ya, untuk 1 minggu ke depan, namanya Let Go Challenge gitu ya. Latihan melepaskan satu hal yang paling menguasai hati kita. Nah, misalnya tadi ya, apa hal-hal yang paling sering menjadi sumber identitas kita saat ini? Dari apakah media sosial, gamesnya kita gitu ya. Kalau yang berpacaran itu apakah dari pacarnya, dari prestasi doang, dari scrolling, dari pertemanan, tadi banyak yang jawab dari circle-nya gitu. Maka coba nih selama seminggu ini kita pilih satu tindakan nyata. Jadi nggak sampai selama-lamanya ya, 7 hari aja teman-teman. Kita uninstall satu aplikasi media sosial atau ngebatasi game tertentu selama 30 menit. Wah, biasa saya main 7 jam kok sehari. Ya udah saya mau coba kurangin jadinya 6 jam gitu. Ya oke kalau teman-teman bisa lakukan itu. Puasa media sosial gitu ya. 1 jam pertama setelah bangun tidak nyentuh media sosial misalnya. Nggak ikut ngejek teman lain. Ya bahkan mungkin kita nggak ikut-ikutan ketika ada teman yang mengejek, kita ikut-ikutan mengejek. Nah itu mungkin komitmen kita.
Atau setiap hari kita ngucapin satu hal yang disyukuri dari tubuh yang diberikan. Mungkin selama ini kita banyakkan mengeluh, Tuhan kenapa sih hidung aku kurang maju gitu ya. Mungkin yang lain, Tuhan kenapa hidung aku terlalu ke dalam gitu. Maka sekarang kita belajar seminggu ini dulu teman-teman. Kita ngucapin satu hal yang kita syukuri. Atau kita berhenti membandingkan diri kita dengan ngelihat media sosial orang lain. Atau apapun itu teman-teman. Nah teman-teman, sekali lagi, ini bukan sekedar masalah dosa ketika kita lakukan itu, ini adalah sebuah komitmen kecil untuk kita mau kembali itu ke Tuhan. Nah teman-teman, sekarang saya ingin kita tadi ya, pilih satu hal, kemudian sekarang sama teman kiri kanannya, pastiin itu masuk di kalender yang dia tulis, yang dia komitmen. Gitu. Oke, coba sekarang tanya teman kiri kanannya, cek lu udah masukin belum broses gitu ya, di kalender lu, seminggu ini komitmennya apa. Oke, sekarang saya minta kalian tanya teman kiri kanannya, ya masukin apa yang jadi komitmennya, ayo. Kemudian masukin ke kalendernya, pastiin itu udah ada di Google Calendar ya. Semua pasti punya handphone, bohong kalau nggak ada Google Calendar kan. Ayo pilih satu, kalau belum ada saya tunggu sampai temennya bilang, kok udah masukin nih, ayo. Ya pastiin teman kiri kanannya, tanyain, mana nih lu udah masukin belum seminggu ini. Coba saya pengen tanya ya, Jose teman kiri kanannya udah dicek belum? Udah, kamu udah belum Jose? Oh belum, masukin dong, nggak dicek ya. Terus coba saya tanya ya, Nasel, udah tanya belum teman kiri kanannya? Belum, tanyain dong, apa yang ditulis? Apakah dia udah masukin ke kalender belum gitu ya? Oke, coba lagi ya yang udah. Mitsi di teman kiri kanannya udah belum ditanya itu ya? Oke, pastiin teman-teman udah semua? Teman kiri kanannya? Kalau udah ngangguk, kalau belum geleng? Udah? Wah udah semua. Yang cowok-cowoknya udah belum nih? Udah semua, benar ya? Oke, teman-teman sekali lagi ya. Kita lakukan ini bukan cuma sekedar, supaya saya nggak lakukan dosa. Teman-teman, orang-orang yang tidak kenal Tuhan pun belajar tidak lakukan hal buruk gitu ya. Tapi ini satu komitmen bahwa kita ingin kembali ke Tuhan. Nah mungkin teman-teman kita bisa ucapin bersama-sama, itu ada satu notes di sebelah peti kanan kalian gitu ya. Apa yang kalian tulis saya nggak tahu, mungkin teman kiri kanan kalian yang tahu, tapi ini komitmen kita, bukan komitmen besar teman-teman, sebuah komitmen kecil untuk menyatakan kita ingin kembali ke Tuhan. Boleh kita ucapin sama-sama teman-teman? Ya, Tuhan inilah komitmenku, sebagai komitmen kecil menyatakan aku ingin kembali kepada Tuhan. Oke, kita sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Jadi teman-teman ya, ini bukan sekedar kita, saya mau stop melakukan kebiasaan buruk, tapi sebuah komitmen kecil menyatakan bahwa kita ingin kembali kepada Tuhan. Mari teman-teman kita menutupnya dalam doa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami semakin berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah banyaknya penawaran dan keinginan-keinginan dari dunia ini, Tuhan, yang lebih begitu menggiurkan, yang membuat kami merasa mungkin lebih senang Tuhan untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa hanya di dalam kasih Tuhan sajalah kami bisa dipuaskan, hanya di dalam kasih Tuhan sajalah kami bisa mendapatkan rasa berharga yang tidak pernah akan habis. Tuhan, tolong kami merasakan itu. Tuhan yang juga berbelas kasihan membuat kami bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, melalui komitmen yang kami tadi tunjukkan Tuhan, seminggu ini biar menjadi satu komitmen kecil, satu langkah kecil menunjukkan bahwa kami selalu ingin kembali kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah menolong kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Belum duduk dulu. Kebiasaan ya. Kalau tadi hilang handphone, hilang apa? Macam-macam ya. Nggak ada yang bilang hilang orang tua ya. Kalau tiba-tiba bangun pagi nggak ada papa mamanya gimana ya? Berasa nggak? Berasa ya? Itu juga menentukan loh jalan hidup kalian nanti kalau sampai papa mama nggak ada.
Juga tadi, kalau yang tadi itu challenge, dan ada nggak yang bagian kamu tuh yang di challenge? WhatsApp ya? Oh. Kalau saya sih di situ hampir nggak ada ya, karena kita udah over 60. Ya. Bapak Ibu sekalian tuh salah tuh saya ya. Teman-teman, ya, ya, ini kalau teman-teman ya. Saya kemarin kita baru HUT MPD ke 49 hari Kamis. Ada seorang ibu yang hidup sendiri di kursi roda, cacat dari kecil. Tetapi saya tahu dia dari muda. Umurnya ulang tahun beberapa bulan yang lalu 82. Nah, dia memberikan kesaksian melalui puji-pujian. Hidupnya hidup sendiri. Banyak ponakan, banyak saudara-saudara yang berkeluarga. Dia tidak berkeluarga. Tapi kemarin ibu ini di usia 82 di kursi roda, dia menyanyi memuji Tuhan, judulnya Tuhan setia dan dia juga setia. Ya, dan dia bilang di dalam hidupnya yang lonely, dia tidak merasa lonely. Nah, tadi ada kan? Tuhan selalu beserta. Nah, itu hanya sharing sedikit aja sebelum kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kenapa kita mengakui pengakuan iman rasuli? Ayo saya tanya. Apakah itu hanya kebiasaan GKI? Tiap kali kalau udah selesai khotbah, langsung pada berdiri gitu. Ayo. Pengakuan iman rasuli itu diramu, dirumus, dibuat dari sejak mungkin kurang lebih abad kedua. Sampai akhirnya kita pakai yang sekarang versi abad ke-8. Itu versi barat. Pengakuan akan adanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti kalau kita Sumpah Pemuda, ya, kita sudah lupa tuh isinya Sumpah Pemuda tuh. Bertanah air satu, ya betul ya. Berbahasa satu, apalagi? Nah, kan udah lupa kan? Nah, kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, biasanya sikap kita kalau nyanyi bagaimana? Apakah Indonesia tanah airku atau Indonesia tanah airku atau gimana ya? Ya santai-santai gitu, enggak ya? Nah, pengakuan iman rasuli juga seperti itu. Kita mengakui akan ketriditasan Allah, Putra dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tujuannya supaya kita juga menghambat hebatnya sosmed sehari-hari ini. Ya, supaya kita bisa melawan ajaran sesat. Betul ya? Tujuannya pengakuan iman rasuli itu apalagi kita anak-anak muda remaja belajar ya dalam kehidupan kita keseharian kita yang sekarang banyak itu HP A B C D. Siapa yang punya HP lebih dari satu? Punya ya? Dua. Istri saya 3. Nomor 3. Nah, kalau di WhatsApp harus 3 aja dikasih tahu. Ya hidup kita itu dipengaruhi dari pagi udah langsung lihat HP. Lupa ya akan tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya remaja-remaja yang saya harus panggil teman-teman untuk pagi hari ini. Kan saya jarang melayani di remaja ya. Kayaknya ini baru kali ini ya. Saya mau minta maaf karena saya telat masuk. Saya pikir jam 9. Atau jam 8.30. Ya udah nanti bikin surat peringatan aja. Ya. Oke, mari kita bersama-sama sekarang bangkit berdiri ya, dengan sikap hormat, dengan sikap tegap, dengan sikap sempurna. Kita mengakui Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya, sesuai dengan isi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Protestan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday. Baik teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri sehingga kami dapat beribadah hari ini. Tuhan, kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk bangsa kami. Semoga pemimpin kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada perpecahan di negeri ini. Juga berdoa untuk acara Reconnecting the Heart yang diadakan kemarin, bersyukur untuk acara yang sudah berjalan dengan lancar. Kiranya acara ini semakin mendekatkan hubungan anak dengan orang tua. Juga berdoa untuk acara Reconnected Together yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Kiranya Engkau lancarkan persiapannya dari sekarang hingga hari H nanti. Kiranya segala yang sudah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit atau karena pergumulan. Kiranya yang tidak bisa hadir karena sakit, agar kiranya penyakit yang dialami dapat Tuhan pulihkan melalui obat-obatan dan dokter. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir karena pergumulan, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan, kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Berdoa agar 1 tahun yang Kau beri, kiranya Tuhan dapat menyertai mereka setiap perjalanan ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian dapat memberikan persembahan mingguan melalui amplop persembahan. Bagi yang belum mendapatkan amplop boleh angkat tangan supaya bisa dibagikan oleh Asher dan Kolektan. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan lewat digital bisa scan QR code yang nantinya akan tertera di layar. Dan jangan lupa untuk tambahkan kode 004 di akhir. Contoh 10.004 atau 10 4 perak rupiah seperti itu. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang mengizinkan ibadah ini berjalan dengan lancar. Kami telah memberikan persembahan kami dan inilah persembahan kami. Semoga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi gereja dan seluruh umat yang ada di sini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tetap mencari kita. Cinta dari Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Tuhan menebus kita karena kita berharga sekalipun kita tidak layak. Dan kita berharga karena kita milik Yesus. Maka dari itu marilah kita hidup bagi Tuhan, bukan untuk dunia. Jangan biarkan kasih Tuhan bertepuk sebelah tangan. Mari kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita pilih Yesus sebagai kebenaran dan tujuan hidup kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini,
Mari teman-teman kita berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kita hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menyadari cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami ini. Biar kami juga diingatkan Tuhan bahwa bukan hanya menerima cinta kasih dari Tuhan, tetapi kami juga kembali kepada Engkau Tuhan, bahwa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai satu terang dan sinar bagi sesama kami. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan semuanya itu yang Tuhan kehendaki. Dan inilah berkat dari Tuhan bagi kita semua. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, pengampunan melalui Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan melalui Roh Kudus, menolong kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Amin. Pilihanku. Beri kesempatan kasih-Mu mengubah jika Tuhan siapa yang tak mau tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu, tak mau hidup di luar. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh.
Happy Sunday. Boleh ditunjukin PPT Warta hari ini? Oke, pertama-tama welcome to KF Pernias. Yeay. Oke, next. Nah ini boleh ya guys, akun-akun sosial media KF Pernias. Next. Nah, hari ini tuh temanya tadi His Love Stays dengan Penatua Julham Effendi. Dan di minggu depan ada tema Back to His Call dengan Ko Johan Nugroho. Daftar pelayan hari ini, tadi pemimpin liturgisnya ada Ilona, PP-nya ada Ci Jesslyn, BUDS-nya ada aku, PIC-nya ada Justin, MCCF-nya nanti ada Cimitzi, absennya ada Krisalin. Terus buat minggu depan, pemimpin liturginya ada Grace, PP-nya ada Selena, BUDS-nya ada Cihana, PIC-nya ada Kristensen, MCCF-nya ada Kevina dan Novita, dan absennya Justin. Job pemusik hari ini itu pianisnya ada Hazel, gitarisnya Brandon, singernya Ko Wilson dan Agnes, cajon atau drumnya tadi ada Ko Hansel. Dan di minggu depan itu pianisnya ada Timo, gitarisnya Brian, singernya Philip dan Abel, cajon atau drumnya ada Ben. Nah ini tuh job moment hari ini, soundnya ada Ciceril, slide-nya ada Nina, switcher dan cam belakangnya ada Vigo. Dan di minggu depan soundnya ada Yosef, slide-nya ada Ci Rebecca, switcher dan kamera belakangnya ada Odi. Daftar pelayan hari ini, PJTD tadi ada Ci Jesslyn N, Asher dan kolektan tuh tadi ada Kai, Arson, Jefflyn dan Floren. Dan di minggu depan PJTD-nya ada Kila, Asher dan kolektannya ada Faith, Joseph, Felika dan Christian. Nah ini tuh kelas pembinaan hari ini ya guys. Alpha itu ada KTB bahan, Beta ada pembinaan, Omega ada pembinaan. Jangan lupa ya guys. Oke, terima kasih. Happy Sunday.